Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali saya berharap kita yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya dan juga imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema penyebab kehancuran hidup. Nats firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Jabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan seseorang, ketika kita ditanya, maukah kita mengalami kehancuran? Tentu jawaban kita dengan yakin kita akan mengatakan kita tidak mau. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan seringkali menyebabkan dan mendatangkan kehancuran, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun pelayanan yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat ada 4 hal yang menyebabkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dalam teks ini, kehancuran hidup akan dimulai dari sikapnya yang tidak menaati firman Tuhan. Sebelum bangsa Israel menyerang kota Yeriko, Allah sudah memperingatkan bahwa semua barang jarang tidak boleh mereka ambil, karena semuanya itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, setelah mereka melihat barang jarahan yang begitu banyak dan begitu mewah, akan mulai mengingini dan mengambilnya. Dan ia tidak menaati perintah Tuhan atas apa yang sudah diperingatkan dalam firman-Nya, dan dia mengambil sebagian dari barang tersebut. Di sini kita melihat apa yang dilakukan Achan di dalam dosa ini jelas sama dengan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka melihat barang itu, mereka timbullah niat dan mulai berbuat dosa, dan dosa itu merambat sampai kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan seringkali akan berdampak pada kehidupan orang lain, entah itu secara langsung ataupun tidak. Kita dapat melihat bahwa ketika Adam dikutuk karena dosa yang dilakukan oleh Hawa, maka semua kita sampai saat ini tetap menerima dampak daripada dosa yang dilakukannya. Demikian pula juga Achan, dosa yang dilakukan akibat keinginan hatinya, nafsunya, justru malah bangsa Israel mendapatkan, bahkan juga menerima akibat yang dilakukan oleh Achan. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai hidup kita
dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, nafsu-nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Karena itu akan membawa kita ke dalam kehancuran di dalam hidup ini. Jelas sekali kita belajar dari hidup Akan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Bahkan lewat dirinya, lewat dosa yang dilakukannya, mengakibatkan bangsa Israel harus menerima kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai di dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Mari kita taat, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar hidup kita terus dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita adalah ketika kita berubah setia. Ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Baik secara pribadi, ya, di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, atau pelayanan yang kita kerjakan saat ini. Ketika kita mulai berubah setia, maka cepat atau lambat, hal itu akan membawa kehancuran bagi kita. Kalau saya melihat di dalam bahasa Ibrani, kata setia itu dipakai kata emunah, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata pistos, yang berarti berpegang erat terus menerus, yang juga diartikan layak dipercaya, tegar, kokoh, dan kukuh. Dalam konteks dan bagian ini, Yosua telah memerintahkan agar orang Israel menjaga diri mereka dari segala keinginan untuk mengambil barang jarahan, sebab semuanya itu akan diletakkan di rumah Tuhan. Namun, seringkali kita juga tetap melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bukan juga akan, tetapi kita juga seringkali melakukannya, Bapak Ibu. Ya, dikatakan jangan, malah kita selalu kepo untuk ingin tahu apa sih. Nah, dimulai dari situ kita akan melihat, ya kan? Kita akan masuk ke dalam dan kita akan melakukan tindakan kotor itu. Seperti dalam kehidupan kita juga, sebelum kita sukses, Bapak Ibu, diberkati, ya, kita begitu setia, kita begitu cinta Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita, maka terkadang kita menemukan ada perubahan dari sikap kita, ada perubahan dari gaya hidup kita yang mengakibatkan berubah setia kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang sudah tidak taat lagi pada firman Tuhan. Ini sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita ketika kita berada di atas, Tuhan percayakan sesuatu, jangan sampai kita berubah setia. Tetaplah setia di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, meremehkan, dalam ayat yang ke-7, ayat yang ketiga, pasal yang ke-7. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ada 2 alasan mengapa bangsa Israel meremehkan Ai. Yang pertama, karena orang Ai jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Jadi mereka memandang tidak perlu menghantam bangsa Ai dengan kekuatan penuh dari tentara Israel. Di sini kita melihat ada kesombongan, ya, ada sikap yang meremehkan lawan, dan ini menjadi satu poin di mana akan mengalami kehancuran. Yang kedua, mereka baru saja mengalami kemenangan besar lewat kota Yeriko yang sudah di atas kertas lebih besar daripada bangsa Ai. Jadi mereka terlalu percaya diri. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, tadi yang kesombongan, yang kedua percaya diri, ya kan? Ya, inilah yang membuat mereka mengalami kehancuran. Sikap ini pun, ya, bisa menghancurkan apabila kita sering meremehkan sesuatu, baik dalam rumah tangga kita,
pekerjaan, atau pelayanan kita. Hidup seseorang seringkali hancur di saat dia baru saja mengalami kemenangan demi kemenangan besar. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita mengalami kemenangan-kemenangan, maka kita tiba-tiba berbuat dosa lagi. Ini yang tidak Tuhan sukai dalam hidup kita. Yang keempat, sikap kita untuk bangkit dari kehancuran. Ketika hidup seseorang mengalami kehancuran, satu hal yang terpenting untuk membuat dia bangkit dan mengalami terobosan dalam hidupnya adalah sikapnya. Sikap seseorang akan memberi pengaruh besar apakah orang tersebut dapat bangkit dari keterpurukannya dan mengalami terobosan, atau dia terus-menerus hidup dalam kubangan kehancuran. Nah, di sini kita melihat ketika Yosua melihat situasi ini dan rakyatnya mengalami keterpurukan karena kekalahan dari bangsa Ai, maka Yosua dengan segenap hati membuka hatinya kepada Tuhan di dalam kekecewaan, kesedihan, dan kekalahan yang mereka alami. Yosua tidak menyalahkan siapapun, melainkan dia membuka hati dengan bersujud di hadapan Tuhan. Dan Yosua tidak kompromi dengan dosa. Setelah mengetahui bahwa Akan yang berbuat dosa, maka Yosua tidak mau kompromi dengan dosa. Yosua justru membinasakan Akan dan keluarganya. Bahkan seluruh hartanya dia bakar habis lewat apa yang dicuri Akan. Nah, di sini kita jelas melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penyebab kehancuran di dalam kehidupan kita seringkali terletak di dalam keempat poin ini. Jadi, mari kita kembali koreksi hidup kita. Kalau tidak, kita akan mengalami kehancuran yang sama seperti yang dialami Yosua dan rekan-rekannya, bahkan juga yaitu Akan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.